Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Semangat Kak. banget. Sebelum saya memaparkan materi kali ini, teman-teman sudah siap untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan? Sudah. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sesuai teman-teman panitia sampaikan kepada kalian bahwa saya di sini akan memaparkan materi mengenai public speaking. Oh iya, belum kenalan ya? Tak kenal maka tak Sayang. Perkenalkan, saya Winda Arosti. Saya mahasiswa dari Universitas Peradaban semester 5 dengan mengambil jurusan Bahasa Sastra dan Indonesia. Bukan, sekarang sastranya udah dihilangin teman-teman. Sekarang jadi pendidikan Bahasa Indonesia. Ya walaupun sebenarnya saya juga pengen sih tetap ada sastranya, tapi mau gimana lagi, urusan kampus. Ya. Sebelum kita memaparkan materi, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu public speaking? Yang tahu? Angkat tangan. Nah, Mbak yang pakai kerudung hitam. Apa Mbak? Nggak kedengeran Mbak. Maju ke depan. Ya. Oh iya, pakai mic aja panitia dikasihin tolong. Ya. Public speaking itu apa Mbak? Yang saya tahu, public speaking itu adalah berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Yo, bagus sekali tepuk tangan. Ada yang tahu? Yang lain ada yang tahu? Saya, Kak. Oh, Mbak, kerudung pink. Di depan berani dia loh. Apa Mbak? Tadi public speaking ya? Public Bapak speaking, tanya Kak. saya. Ayo apa? Yang saya tahu public speaking itu kayak kakak berani memaparkan materi di depan Ya, umum. beri aplaus semuanya. Jadi lebih lanjutnya public speaking itu adalah sebagai berikut. Yuk kita bahas materinya. Yang pertama, beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Kenapa sih kita harus bisa menguasai public speaking? Alasannya apa? Gitu ya. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari good speaker. Jadi kalau kalian perhatikan lebih dalam, perhatikan orang-orang yang sudah sukses. Pasti rata-rata, malah mungkin semua mereka semua pasti menguasai public speaking. Dalam berbicara, mereka sudah bagus. Bagaimana mereka sudah mengerti teknik-teknik berbicara di depan umum. Sudah menguasai. Kayak misal Jokowi tuh, presiden kalau tidak menguasai cara public speaking, kalau tidak menguasai cara berbicara di depan umum, mungkin sekarang beliau tidak menjadi presiden. Kayak sekarang zamannya YouTube juga, kalian kan harus berbicara kan, harus berbicara di depan netizen, walaupun nggak secara langsung, tapi kalau di depan kamera, saya yakin dari kalian juga masih ada yang gugup berbicara di depan kamera, karena nantinya akan ditonton oleh banyak orang, jutaan orang. Paham? Ya. Selanjutnya, tuntutan zaman dan teknologi. Ya kayak tadi, zaman sekarang kan serba online. Bukan online, maksudnya serba internet gitu kan. Kayak YouTuber, teknologi itu. Jadi sekarang kan zamannya YouTuber Ria Ricis, Atta Halilintar. Ria Ricis kan sekarang tertinggi di Asia ya katanya ya, subscribernya. Nah, itu kalau kita perhatikan Ria Ricis itu kalau berbicara itu udah menguasai. Kalau di depan umum berbicaranya itu sudah jago lah. Ya, jadi kuncinya kita harus menguasai public speaking. Selanjutnya, tuntutan profesi. Jadi kalau misalkan kita bekerja di perusahaan, lalu kita menjadi ketua divisi misalkan ya,
kita juga harus bisa berbicara di depan umum. Kita harus menjadi contoh para staf kita. Kita harus menjadi contoh untuk para karyawan kita. Apalagi kalau jadi pimpinan perusahaan tuh, kita harus menguasai berbicara di depan umum. Jika kita belum bisa menguasai setelah kita menjadi pimpinan, maka kemungkinan besar para staf kita, para karyawan kita, mereka akan memandang atasannya kurang berwibawa. Karena tadi para pemimpin itu harus menjadi contoh untuk karyawannya, untuk staf-stafnya, untuk para bawahannya, untuk para pengikutnya. Dan selanjutnya, persaingan. Persaingan itu pasti ya. Kalau misalkan kita bersaing dengan seseorang, bersaing dalam bidang usaha, bersaing politik, yang kita kuasai itu adalah public speaking kita. Kalau kita tidak menguasai public speaking, ya otomatis lah kita akan tereliminasi. Dan biasanya orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses itu berawal dari good speaker. Dan selanjutnya, pertanyaan yang sangat sering di dalam hati kita itu sering tanyakan lah. Bagaimana saya menjadi pembicara yang baik? Bagaimana kita berbicara di depan umum dengan baik? Bagaimana teman-teman dapat berbicara di depan umum dengan baik? Yang pertama, kita harus berani untuk maju ke depan. Kayak misal di sekolah, di kelas nih teman-teman. Kalau di kelas gurunya suka itu enggak? Suruh kita maju ke depan untuk menerangkan sesuatu atau menjawab sesuatu. Iya. Nah, di situ kadang teman-teman ada yang pengen maju tapi malu, pengen maju tapi grogilan, nanti pipis di celana gitu kan. Ya, yang pertama kita harus berani maju ke depan. Yang kedua, kita harus tahu apa yang nanti kita akan sampaikan di depan. Berita apa yang akan kita sampaikan nanti? Materi apa yang akan kita sampaikan nanti? Informasi apa yang akan kita sampaikan kepada para audiens, kepada para peserta, kepada para teman-teman kelas. Kita harus menguasai materinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada sebuah pertanyaan. Saya yakin dari kalian juga pernah bertanya, entah itu bertanya kepada seseorang, bertanya pada teman, entah bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaannya gini, gimana sih agar saya bisa berbicara di depan umum dengan baik? Kadang juga saya masih merasa seperti itu. Kadang kan saya sering berbicara di depan umum, tapi setelahnya saya berpikir, tadi saya baik nggak ya penyampaiannya? Seperti itu. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Dan ada mitos kalau kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Mitos ini sebenarnya agak benar sih, sedikit benar. Karena kita berbakat, kita berbicara di depan umum itu karena bakat. Tapi bagaimana cara mengolah bakat tersebut? Bagaimana cara kita agar bisa berbakat? Ya, karena tidak mungkin seseorang berbakat namun tidak belajar. Saya yakin itu. Orang yang ingin berbakat harus belajar terlebih dahulu. Nih, namun faktanya bukan hanya karena bakat kita, tetapi karena kemampuan berbicara kita di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Ya. Sebelum kita berbakat menjadi public speaker, tentunya sebelumnya kita banyak latihan kan. Kita sering-sering latihan, kita sering praktek.
Pertama kita latihan. Kalau kita mau latihan, kita latihan di paling mudah itu di depan cermin, di kamar kita deh. Kita pandangi diri kita, berdiri dengan gagah, berdiri dengan cantik, berdiri dengan percaya diri. Setelah itu amati diri sendiri. Kalau sudah yakin, kalau sudah percaya diri di depan cermin, maka kita sampaikan. Berbicaralah, ngobrol dengan cermin. Berbicara, ngobrol, pura-pura lagi presentasi lah, gitu. Nyanyi di depan cermin juga bisa. Boleh dipraktekkan, coba. Itu bisa mengembangkan atau meningkatkan rasa percaya diri kita. Setelah kita belajar di depan cermin, kita boleh berbicara di depan keluarga kita, berbicara dengan adik kita, ibu kita, ayah kita. Kita berpura-pura menyampaikan materi. Jika tidak menyampaikan materi, kalian bisa bercerita tentang tadi di sekolah kalian habis ngapain aja, bisa cerita kepada keluarga. Itu juga melatih mental kita, karena itu sudah di depan keluarga. Setelah itu kalian bisa berbicara di depan kelas, bicara tentang pengalaman kalian. Itu bisa. Itu latihan dan praktek yang menurut saya sangat efektif. Dan terkadang gak setiap orang yang pengen berbicara di depan umum, pengen bisa public speaking, tapi kadang pengen latihan, males. Pengen praktek, malu. Ya, yang menyebabkan itu semua bukan hanya karena males, tapi karena yang pertama, penyebab aslinya adalah rasa gugup, rasa takut. Kayak misalkan Mbak Kudung Hitam, namanya siapa Mbak? Amel, Kak. Mbak Amel. Pernah disuruh maju gurunya nggak di kelas Mbak? Pernah, Kak. Disuruh ngapain Mbak? Baca puisi. Oh, berpuisi. Terus Mbaknya mau maju nggak? Mbak Amel mau maju nggak pas itu? Waktu itu? Gak berani. Kenapa? Malu, Kak. Malu. Malu atau gugup? Pasti rasanya gimana tuh? Takut, Kak, grogi. Kan bener kan? Pasti kita ada rasa gugup. Kadang kita pengen maju. Aku pengen maju. Tapi takut. Aku takut salah. Tapi pengen, kan kita udah ngerasa, aku bisa tahu. Aku maju. Tapi pas mau maju, kita mempunyai rasa gugup. Kadang entah itu kebelet pipis, tiba-tiba perut sakit. Saking gugupnya seperti itu. Kadang udah berani maju karena gugup, materi yang kita udah pahami tiba-tiba ngeblank. Jadi kalau kita sedang berlatih, kadang ada rasa-rasa seperti itu. Jadi kadang kalau yang sudah berlatih satu kali ngerasa gugup, terus ada yang menyerah. Enggak lah, saya kemarin sudah maju, tapi ternyata saya salah. Saya gugup. Saya tidak fokus. Kemarin saya gagal berlatih. Yang harus kita hilangkan adalah rasa gugup dan rasa takut salah. Solusinya bagaimana? Yang pertama, sering latihan. Ya. Kayak tadi, latihan di depan cermin, ngobrol sendiri. Setelah di depan cermin, kita belajar ngobrol sama keluarga. Setelah cerita semua pada mereka tentang tadi di sekolah ngapain aja, cerita ke mereka, ke keluarga, ke adik, ke kakak, ke ibu, ke ayah. Seperti itu cerita. Setelah agak berani, udah percaya dirinya udah nambah lagi, kita berbicara di depan kelas, ditunjuk guru udah mau maju, walaupun nggak tahu mau jawab apa, tapi tetap maju. Intinya sering latihan aja ya. Dan selanjutnya kita harus sering berdoa, karena bagaimanapun kita adalah seorang makhluk. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Khalik. Ya, bagaimanapun kesehatan kita,
keberanian kita, kadang rasa takut kita, rasa grogi kita juga diturunkan, diberikan oleh Allah. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kalian semua, agar diberikan rasa kepercayaan diri, agar bisa diberikan kesehatan, agar diberikan rasa yakin kalau kita mau tampil di depan umum. Ya Allah, ya Tuhan, tolong bantu saya untuk menyampaikan materi pada kali ini dengan baik dan benar. Sering berdoa. Dan kalau bisa berdoanya jangan saat mau maju aja, setiap sembahyang, setiap sholat juga harus berdoa. Ya. Dan selanjutnya ingat YAN. Know yourself. Kenali diri kalian sendiri. Kenali diri kalian sendiri. Di sini saya sebagai apa? Di sini saya harus bagaimana? Kenali diri kalian sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi apa? Yang saya harus kuasai apa? Dan setelah itu, know your audience. Kalian harus mengenali para audiens kalian. Apakah audiens kalian masih TK? Apakah audiens kalian sudah ibu-ibu? Atau bahkan sudah nenek-nenek? Atau audiens kalian seumuran kalian atau remaja? Kalian harus kenali mereka terlebih dahulu. Jadi sebelum misalkan kita diundang, disuruh menyampaikan materi oleh panitia, kita harus tahu bagaimana audiensnya, peserta seminarnya usianya berapa, dari usia berapa sampai berapa, seperti itu. Kita harus mengenali audiens kita. Kita harus sering berinteraksi dengan para audiens kita agar audiens memperhatikan kita. Dan sebaliknya kita juga harus memperhatikan audiens, seperti itu. Ya, dan yang ketiga, know your material. Kita harus mengerti, kita harus menguasai, kita harus mempersiapkan, harus menguasai materi apa yang harus kita sampaikan nantinya di depan umum. Seperti itu. Jadi kalau di setiap kampus, mahasiswa sudah sangat kenyang dengan yang namanya presentasi. Karena rata-rata mahasiswa itu dilatih oleh dosen agar mereka bisa berbicara di depan umum dengan cara mempresentasikan, memaparkan materi pada hari itu dengan berpresentasi. Jadi mahasiswa yang menjelaskan materinya dengan menggunakan PowerPoint, setelah mahasiswa menyampaikan materinya, setelah presentator menyampaikan, baru dosen menambahkan materi yang kurang dari para presentator tersebut. Selanjutnya, tips presentasi yang baik. Yang pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Jadi kalau di perkuliahan atau bahkan sekarang juga ada loh di SMA, tingkat SMA, ada sebagian guru yang menugaskan peserta didiknya untuk mempresentasikan materinya pada saat itu. Di sini udah ada yang pernah presentasi di depan kelas. Nah, siapa namanya? Mas, Mas siapa? Lucky Kak Lucky. Mas Lucky. Waktu itu menjelaskan materi apa, Mas? Tentang PPKN, Kak. PPKN. Oh, hebat banget. Pelajaran, Kak. Pelajaran PPKN. Oh, iya. Waktu itu kelompok, Mas. Iya, Berapa orang? 3 orang, Kak. Nah, hebat tuh. Jadi kalau dari SMA kita udah dilatih guru untuk berpresentasi, maka nanti kalau di perkuliahan kita juga akan terbiasa melakukan presentasi. Ya walaupun kadang juga kita merasa gugup, tapi kalau kita sering berlatih, maka percayalah rasa gugup itu akan sedikit-sedikit akan hilang. Hal penting yang harus kita perhatikan pada presentasi ya. Yang pertama kita harus melihat, yang pertama kita harus kontak mata dengan para audiens. Kita harus kontak mata dengan teman-teman kita di kelas.
Jika kalian belum berani menatap mata teman kalian, maka kalian bisa melihat kening. Kenapa kening? Karena kalau di kening, kita kayak seperti melihat mata teman, padahal kita melihat kening, ya enggak? Kalau dengan cara itu teman-teman masih merasa gugup, maka kita perhatikan posisi segitiga. Misalkan ini teman kalian di depan, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5 ke belakang, 3 dari samping. Kita harus perhatikan teman kita yang berada di pojok kanan. Perhatikan. Terus pelan, segitiga ya, yang kerucut untuk belakang, yang garis apa ini, yang lurus buat di depan. Berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita harus memperhatikan audiens di sebelah kanan. Terus perhatikan sampai ke tengah paling belakang. Terus kita perhatikan lagi teman kita yang di sebelah kiri. Jadi mata kita memperhatikannya seperti keseluruhan, padahal kita memperhatikan hanya 3 titik. 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, body language. Jadi body language itu sangat penting ya. Jadi apa yang bahasa tubuh kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Mereka itu harus mengimbangi, harus menyesuaikan. Kayak misalkan dinosaurus itu sangat besar dan semut itu sangat kecil. Jadi nggak mungkin kan kalau semut itu sangat besar dan dinosaurus itu sangat kecil. Tidak mungkin seperti itu, karena bahasa kita, bahasa tubuh kita harus menyesuaikan apa yang kita ucapkan. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan. Jadi kalau kita berbicara di orang-orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia, anak-anak SMA, otomatis kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa lain, bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa alus atau kromo, itu saya yakin gak semua peserta paham dengan bahasa asing tersebut. Maka kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para peserta atau audiens. Dan selanjutnya adalah intonasi suara. Intonasi suara kita itu harus terdengar jelas sampai belakang. Dan kalau misalkan kita sedang berada di atas panggung, para peserta di bawah, namun suara misalkan sound sistemnya bermasalah karena suaranya kecil, mungkin kita boleh kok turun ke bawah, berdiri persis di hadapan para peserta, kita boleh. Yang penting kita tetap memperhatikan materi apa yang kita sampaikan dan kita tetap fokus dan jangan lupa berinteraksi dengan audiens. Dan itu kalau kita turun dari panggung, maka audiens malah mungkin akan lebih memperhatikan kita. Kita berbicara keras, berbicara di samping mereka, mungkin mereka akan lebih memperhatikan. Dan selanjutnya, berinteraksi dengan audiens. Berinteraksi dengan audiens itu sangat penting, karena bagaimanapun sebagai pemateri kita harus memperhatikan audiens. Kita harus berinteraksi dengan audiens. Kita harus bertanya. Kita harus tersenyum. Berinteraksi itu bukan hanya bertanya secara langsung, tapi kita harus bisa dengan senyuman, ya kan? Paham sampai sini? Selanjutnya, buat PowerPoint dengan benar dan menarik. Jadi kalau misalkan kita sedang memaparkan materi, PowerPoint kita itu harus benar, jelas, sampai belakang terlihat,
dan menarik. Jangan terlalu banyak animasi karena itu nanti jadi membuat tidak fokus. Boleh dikasih animasi, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ada kan tanya jawab. Setelah kalian memaparkan semua materi kalian, kalian adakan tanya jawab dengan para peserta. Pada akhir ya, jangan di awal, nanti di awal. Di awal boleh, tapi cuma sekedar untuk pembuka. Belum pada pembukaan inti, belum pada pertanyaan inti. Setelah itu, ada dua hal yang tidak boleh dibicarakan di depan para audiens. Yang pertama, jangan berbicara sesuatu yang sudah diketahui oleh para audiens. Karena bagaimanapun, audiens juga berpikir, lah, itu kan saya udah tahu. Nah, nanti aja lah, aku mau makan dulu aja lah. Jadi nanti kalau kita memaparkan materi yang sudah dimengerti oleh audiens, nanti jadi kita kurang diperhatikan oleh audiens. Yang kedua, hal yang tidak boleh disampaikan oleh audiens adalah sesuatu yang audiens tidak ingin mengerti. Misalkan kan kita lagi membahas tentang public speaking, namun tiba-tiba materi membahas tentang politik, misalkan tentang hal-hal yang sedang viral, TikTok viral gitu. Kan hal-hal seperti itu audiens tidak perlu mengerti, saya yakin itu. Inti dari materi kali ini adalah belajarlah berbicara di depan umum, kuasailah public speaking yang baik dan benar. Latihan terus, praktek. Jika kalian pengen, kalian bisa, tapi nggak praktek, itu sama dengan nol. Ya. Terus kalian juga harus memperhatikan teknik-teknik apa yang harus kita lakukan setelah berada di depan para audiens. Seperti itu. Setelah ini tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saya tutup terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti tanya jawab akan dipimpin oleh moderator. Terima kasih semuanya. Satu pesan saya teman-teman, manfaatkanlah kesempatan berbicara di depan umum dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.